Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan pembahasan coding dan kecerdasan artifisial yang telah saya dapat selama mengikuti diklat KKA di Raja Tangan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, latar belakang pembahasan ini. Yang pertama, karena perkembangan teknologi menuntut guru untuk adaptif. Ya, ini guru sebagai ujung tombak pembelajaran dituntut untuk berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua, dunia pendidikan perlu menerapkan pembelajaran berbasis digital dan kecerdasan buatan atau AI. Di era industri 4.0, society 5.0 atau abad 2021 ini, guru tidak lagi menjadi teacher center, akan tetapi guru menjadi fasilitator atau pembimbing, yang mana siswa dan guru berkolaborasi menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembahasan ini bertujuan menularkan pengetahuan dan praktik hasil terbaik diklat kepada rekan sejawat. Jadi pembahasan ini bertujuan agar Bapak Ibu guru, teman sejawat, komunitas belajar di sekolah mendapatkan pengetahuan baru, wawasan baru dari pembahasan KKA ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memperkenalkan konsep dasar coding dan AI kepada guru, mengetahui contoh penerapan AI di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendorong guru untuk mencoba membuat logika coding sederhana. Proses memberi instruksi kepada komputer menggunakan bahasa pemrograman. Coding itu kan kalau kita sebagai orang awam itu membuat rumus, memasukkan rumus ke dalam komputer. Akan tetapi coding itu juga bisa menjadi instruksi kita manusia memerintahkan komputer. Jadi bukan kita sebagai robot ya, akan tetapi kita menyuruh komputer untuk menjalankan instruksi atau perintah kita dengan menggunakan bahasa pemrograman. Analoginya seperti memberi resep kepada koki. Ketika kita memberikan resep, bahan-bahannya akan dimakan kapan, dimasak kapan, itu harus jelas. Komputer akan mengikuti instruksi langkah demi langkah. Apabila ada bahasa yang kurang dipahami sama komputer, maka aplikasinya tidak bisa dijalankan atau perintahnya tidak bisa dijalankan. Sama halnya kalau kita memasak, apabila ada bahan misalnya kurang garam atau kurang gula, maka rasa masakannya juga akan kurang sedap. Contoh lagi, ketika ada teman kita yang bertanya, di mana sih letak kantor kecamatan Kalidawit? Kita berita, ini loh keluar gerbang, kita belok kanan, lurus, ada pertigaan kuburan lurus, ada Monas, kita belok kanan. Bagi orang yang bisa mengerti bahasa kanan kiri, akan paham, akan sampai ke kantor kecamatan. Tapi kalau ada tipe orang yang tidak tahu kanan kiri, maka juga akan kebingungan. Analoginya seperti itu. Contoh bahasa pemrograman untuk pemula yang bisa kita terapkan kepada siswa itu bisa pakai Scratch, Python atau Blockly. Scratch itu contohnya, misalkan kita menggunakan Scratch di Maple bahasa Inggris. Kita masukkan dulu, masuk ke webnya. Kita masuk ke aplikasinya. Bersama saya, kalau kita masuk, kalau kita sudah punya folder, kita tinggal cari di folder kita. Misalkan perkenalan bahasa Inggris. Jadi coding itu tidak hanya dipakai di Maple informatika saja, akan tetapi coding itu bisa terintegrasi ke semua Maple. Contohnya di Maple bahasa Inggris seperti ini, yaitu perkenalan menggunakan Scratch.
Ini kita mengcoding WinCode. Ini ketika diklik, maka perintah kita, instruksi kita tadi, bahasa pemrograman yang kita tuliskan di sini, kita pasangkan di sini. Nanti Scratch akan menjalankan instruksi-instruksi dari perintah-perintah kita ini. Nah, ini saya dubbing dengan suara saya. Jadi ketika tulisannya muncul selama 3 detik, itu juga muncul suara saya selama 3 detik. Lanjut. Nah, biasanya kita pakai coding itu gini. Kita pakai WinRAR. Pakai WinRAR itu pakai Windows sama tombol R barengan gitu. Itu nanti hasilnya seperti anak-anak kelas 8 yang bikin kalkulator. Misalkan tekan 1 untuk penjumlahan, tekan 2 untuk pengurangan, tekan 3 untuk perkalian, dan tekan 4 untuk pembagian. Misalkan kita melakukan perkalian, kita tekan angka 3, masukkan 2 angka yang ingin Anda kalikan, 34 misal. Enter. Sama 56. Benar, 34 dikali 56. Nah, jawabannya 1904. Maka komputer akan memberikan jawabannya. Nah, ini adalah contoh plugnya atau menggunakan komputer. Kalau untuk contoh unplugnya, kita bisa memberikan pola-pola atau instruksi perintah seperti perubahan zat, fisika dan kimia sudah saya pakai di kelas 8. Nah, di situ siswa-siswa itu diberikan kartu flowchart, ada kartunya, dikasih satu-satu semuanya. Mereka menganalisa. Nah, misalkan kayak proses fotosintesis itu terjadi perubahan fisika atau perubahan kimia. Anak itu nanti akan membaca perintah instruksi algoritma. Proses fotosintesis terjadi perubahan wujud, iya atau tidak? Kalau iya, berarti terjadi perubahan fisika. Kalau tidak, nanti ke step berikutnya. Apakah terjadi perubahan zat baru? Kalau iya, berarti perubahan kimia. Kalau tidak, diobservasi lagi. Sebenarnya proses fotosintesis itu tuh perubahan fisika atau perubahan kimia. Nah, di sini anak-anak itu berpikir komputasi, memecahkan masalah secara terstruktur. Langkah demi langkah itu namanya algoritma. Nah, konsep coding itu berpikir komputasional, menyelesaikan masalah melalui teknik pemecahan masalah, dekomposisi tadi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Contohnya, setiap pagi anak-anak siswa-siswi disuruh sarapan dulu. Nah, kita beri masalah, silakan buat sarapan, misalkan sarapan sandwich. Nah, siswa-siswi tersebut akan membuat sarapan yang paling simpel. Kalau goreng telur kesuwen, mudah aja, pakai roti, margarin, sama selai. Roti itu tadi akan diolesi margarin, dikasih selai, ditumpuk lagi sama roti. Di sini sudah memecahkan masalah dekomposisi beserta pengenalan polanya, step by stepnya. Nah, abstraksi itu membuang masalah yang tidak penting. Contohnya, bentuk rotinya, mau bentuk loaf, mau bentuk lingkaran, mau bentuk kotak, itu bebas. Mau roti gandum, mau roti tawar, mau roti sobek, itu juga bebas. Nah, pembelajaran coding itu mengajarkan coding melalui plug itu tadi, bikin kalkulator sederhana atau bikin materi perkenalan menggunakan Scratch tadi, juga pakai unplug, pakai kertas koran misalkan, atau pakai kardus bekas, itu bisa sebagai media unplug tanpa memakai HP atau memakai komputer. Mengapa coding itu penting? Karena siswa-siswi kita bisa membuat aplikasi dan game tadi sederhana, mengendalikan robot, mengembangkan teknologi masa depan, dan melatih siswa-siswi kita memiliki logika yang berpikir kritis dan kreatif.
Apa itu kecerdasan artifisial atau AI atau artificial intelligence? Itu teknologi yang membuat komputer dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Misalkan ketika kita besok pengen main nih, kemana? Pengen main ke Malang misalkan ya. Misalkan kita besok pengen main ke Malang, di Batu. Di Batu itu cuacanya tuh bakal cerah atau panas seperti itu. Kita cari di sini, kita search Batu, Kota Batu, Jawa Timur, Indonesia. Nah, hari ini pukul 11.19 Kota Batu itu umumnya berawan dengan suhu 29 derajat. Besok Minggu itu diperkirakan hujan 40%. Nah, kira-kira hujannya itu sekitar pukul 1 sampai pukul 6. Ini bisa dilihat. Nah, dengan menggunakan ramalan cuaca ini, kita sudah mengaplikasikan AI dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga kita menggunakan Google Lens, misalkan Amit. Bisa menggunakan makanan ini ya. Kita lihat makanan ini kandungan gizinya apa saja. Apa sudah lengkap memenuhi karbohidrat, protein, dan lemak? Kita foto. Oke, kita foto. Terus apa saja? Nah, di sini muncul berdasarkan komponen yang terlihat dalam makanan tersebut. Berikut adalah perkiraan komponen gizi, kandungan gizi. Ada nasi putih, 100 gram nasi putih yang dimasak umumnya terkandung sekitar 28,7 gram karbohidrat. Ayam goreng remes, tahu atau tempe goreng mengandung protein nabati yang baik. Terus lalapan, mentimun, dan selada. Sayuran seperti mentimun dan selada mengandung serat, vitamin, dan mineral. Terus di sini ada mie, merupakan sumber karbohidrat tetapi juga mengandung lemak dan kalori. Jadi kalau ibu-ibu pengen diet atau pengen menghitung kalori yang diserap oleh tubuh kita bisa pakai Google Lens ini. Sekali foto jepret, dia akan mengeluarkan sesuai keinginan kita ya. Tanpa kita bertele-tele kayak yang di ChatGPT atau Canva. Misalkan kita perintahnya apa kandungan gizi pada makanan tersebut, nanti akan keluar. Oke. Pokoknya diperintah apa aja mau, yang penting jelas perintahnya. Ya. Nah, cara kerja AI ini, data AI belajar dari informasi, pemrosesan. AI menggunakan algoritma tadi langkah demi langkah, itu tadi memproses langkah demi langkah, membaca. Hasil AI memberikan prediksi atau keputusan. Nah, prediksinya ini tadi nasinya 100 gram, ayam kremes, ada tempe tahu, mengandung protein nabati, terus ada selada sama timun, dan ada mie. Nah, ini contoh AI di kehidupan sehari-hari. Di ponsel, AI itu bisa mengenali wajah kita atau mengenali sidik jari kita. Terus misalkan kita mau buka TikTok, biasanya TikTok itu berisi apa yang kita pikirkan. Ada seperti itu. Kadang-kadang kita pikirkan ini kok muncul ya di TikTok. Nah, AI itu, ya itu tadi, AI itu bisa membaca pikiran kita sesuai pola kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita cari, apa yang kita lihat itu biasanya muncul otomatis. Nih contohnya. Itu. Ini beranda YouTube. Nah, ini akan muncul
YouTube, Tinkerbell. Oh ya, ini anak-anak karena YouTube saya dipakai anak saya, jadi munculnya anak-anak. Terus di bahasa, misalkan nih Bapak Ibu malas ngetik, tak jadi artinya apa toh? Di foto aja tulisannya, nanti akan menerjemahkan sendiri. Ya, moto tulisannya gitu, misalnya tulisannya bahasa Jerman atau bahasa Inggris, itu di foto aja, nanti akan muncul artinya, terjemahnya sendiri. Jadi nggak usah repot-repot nulis gitu. Terus Jawa yo deteksi yo. Sebelum tanya dijawab. Terus kita menggunakan transportasi, kita pengen tadi ke Batu ya, kita kan pakai Google Maps. Nah, Google Maps itu juga termasuk AI, dimana kita misalkan ke Batu pengen rute tercepat, atau apakah lewat Selopuro atau mau lewat Nantang, nanti AI akan memberikan rute tercepat gitu. Nggak install, tidak install Bu, itu di Google ada. Di Google ada. Nggih. Tinggal foto aja. Misalkan kita bikin jadwal nih, kita pakai voice. Besok tanggal 17 memakai seragam Kopri. Oke. Bikinkan jadwal tanggal 17, ingatkan saya menggunakan seragam Kopri. Pukul 6. Oke, karena hari Jumat itu tanggalnya 17, nih AI sudah memberikan jadwal. Nanti tanggal 17 hari Jumat pukul 6, HP kita berdering mengingatkan kita menggunakan seragam Korpri. Seperti itu. Secara otomatis. Itu bisa dimasukkan ke dalam ChatGPT atau Canva. Kita masukkan gambarnya, ini tolong analisa, ini merupakan gambar nyata atau gambar dari AI. Nanti akan mendeteksi sendiri. Bisa pernah diterapkan juga waktu diklat itu gambar nyata, video di ChatGPT itu semua bisa dimasukkan Bu. Mau jenengan mau bikin soal dalam bentuk Word, mau merintah dia bikin PPT langsung jadi, kita tinggal unduh gitu. Iya. Jadi jenengan kalau mau presentasi kok bingung-bingung, jangan masukkan saja materi presentasi misalkan makanan halal dan haram gitu. Nanti akan membuat sendiri mulai dari latar belakang, tujuan pembelajaran, terus materinya, sampai kesimpulan. PPT bisa? Apa? Bikin apa? PPT apa? Tentang luas pembukaan kubus. Buatkan yang PPT materi bagus. Bisa. Pendidikan pendekatan deep learning itu ya, oke ya.
Saya tujuannya enak san. Ini Wis RPP ku lho san. Latihan mandiri semua itu. Ini bentar masih saya akan sekarang buatkan gambarnya dan kirim tautan unduhnya di sini. Harus nunggu dulu dianalisis. Nanti akan muncul filenya, kita tinggal unduh. Ini unduh luas permukaan. Ini PPT-nya sudah jadi. Ini tujuan pembelajarannya. Ini persepsinya, konsep dasar kubus, rumus luas permukaan kubus, contoh soalnya, deep learning. Contoh modul kokurikuler yang ketiga itu. Modul kokurikuler coba langsung modul kokurikuler IPS kelas 7. Temanya adalah makanan tema ya. Makanan sehat. Aku kuat, sekolah hebat. Makanan sehat. Karena nanti akan diharapkan itu. Jadi kok saya ada program ini Bapak Ibu guru pakai ini tidak usah susah-susah gitu loh. Nanti terus cara mendorongnya sampai hari enak gitu. Keluar modul kurikulumnya. Ini lintas ilmunya IPS untuk kelas 7 sampai 9 SMP ya, fase D ini. Latar belakangnya, tujuan pembelajarannya, capaian lintas ilmunya IPS ini. Pendekatan metodenya pakai project based learning berbasis deep learning. Metodenya ada diskusi observasi, ini alur kegiatannya, mengenal makanan sehat, analisis sosial dan ekonomi makanan, kamar sehat, dan sampai asesmennya. Jadi tinggal jreng. Terus ingin dibuatkan kan ini ada si guru apa sih? Kalau daripada jenengan copy buat file langsung nang gini buat ya buatkan dalam bentuk buat ini nanti akan menganalisis, terus akan muncul linknya, kita klik mengunduh. Masih membuat. Materi ya kalau ada kokurikuler. Ini unduh modul kokurikuler, kita klik. Ini otomatis mendownload, kita lihat di download. Yang penting perintah kita, prompt kita, instruksi kita jelas. Iya, spesifik. Ini sudah jadi, tinggal edit, tata rapi. Mulai Gitu. Ya, enak ya. Yang terakhir belanja online. Nah, Shopee, Tokopedia, TikTok ini merupakan AI. Biasanya yang sering muncul itu yang sering kita cari atau sering kita lihat. Ya. Nah, hubungan coding dengan AI itu coding memberi instruksi, AI membuat coding, AI membuat instruksi menjadi pintar. Hasilnya tetapi kita merintah AI menjadi pintar. Kesimpulannya, coding dan AI bukan mengganti guru, namun membantu guru menjadi lebih efisien
Dengan AI, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, diferensiatif, dan menarik bagi siswa. Terima kasih, guru yang hebat bukan hanya mengajar, tapi juga terus belajar dan beradaptasi. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.